Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Anime garapan dari negeri para opa-opa yang konsepnya Zero to Hero. Ya, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi mari kita coba bacain alur cerita untuk episode pertama dari adaptasi animenya itu sendiri. So, singkat cerita, kisah dari anime ini tuh sendiri bakalan berfokus kepada karakter bernama Sung Jinwoo, seorang anak muda baik hati yang menjadi pemburu monster yang datang dari sisi gerbang atau sering disebut sebagai gate nantinya. Nah, orang-orang yang memburu monster ini tuh sendiri nantinya akan disebut sebagai hunter. Ya, para hunter ini tuh memiliki tingkatannya masing-masing yang mana ditentukan oleh sebuah organisasi yang memberikan uang untuk mereka. Nah, di suatu pagi yang cerah gitu kan, Sung berjalan untuk melakukan sebuah pemburuan monster sambil mengeluh mengenai hidupnya. Iya, dia bergumam di dalam hatinya mengenai status dari atribut dirinya. Pemburu hunter terlemah, berada di level E, dan sering banget terluka bahkan oleh seorang goblin yang kecil banget gitu. Ya, meskipun dia adalah seorang hunter gitu kan, Sung hanya berada di tingkat sedikit lebih kuat daripada manusia normal pada umumnya. Dan melakukan pemburuan sebagai hunter bukanlah pekerjaan yang sangat dia sukai, namun karena ia butuh uang gitu kan untuk membiayai ibunya yang sedang sakit di rumah sakit, maka Sung harus tetap menjadi hunter walaupun tubuhnya harus hancur setiap kali selesai melakukan pemburuan dengan hasil yang tidak setimpal banget gitu kan. So, singkat cerita, saat di lokasi pemburuan yang akan Sung lakukan hari ini gitu kan, sebelum masuk ke dalam gate yang di dalamnya itu ada dungeon, kita diperkenalkan dengan karakter Pak Kim yang sedang berbicara dengan teman lamanya, dimana teman lamanya ini tuh juga perlu uang untuk biaya melahirkan anak keduanya. Makanya ia ingin mengumpulkan uang dari cara berburu monster. So, di sisi lain, Sung tiba di lokasi dan semua orang itu mulai menyapa dirinya kan. Dimana saat teman lamanya Kim itu sendiri bertanya apakah anak bernama Sung itu sangat kuat banget, Kim pun menjawab kalau ia tuh sangat lemah banget. Terlemah dari para yang ada di sana, terlemah dari yang terlemah lah gitu kan. Dan alasan kenapa orang-orang sangat senang saat Sung ini tuh ikut bergabung ke dalam misi pemburuan kali ini itu karena memang kalau Sung ikut dalam suatu misi pemburuan itu pasti misinya mudah banget gitu kan. Nggak susah-susah gitu. Ya, di sini Sung dijadikan parameter ya dari tingkatan proses pemburuan. Ya, walaupun itu adalah anggapan dari para sesama hunter aja gitu kan. So, selain Kim, di sini juga kita bakalan dikenalkan dengan karakter bernama Junhee, seorang healer yang kali ini tuh ikut dalam proses pemburuan. Nah, Hee sangat mempedulikan Sung ya, dimana saat bertemu Sung gitu kan, Hee langsung menanyakan apa yang terjadi pada diri Sung, kenapa banyak banget bekas luka pada dirinya. Dan saat Sung menjelaskan mengenai dirinya yang kesulitan dalam misi tingkat E sebelumnya, para hunter yang lain pun sudah siap untuk mulai masuk ke dalam gate itu sendiri. Nah, sebelum masuk, kelompok pemburuan kali ini itu sendiri akan dipimpin oleh seorang veteran bernama Song Chu. Dan karena Song Chu ini tuh adalah hunter yang cukup kuat banget, dan semua anggota dan kelompok setuju gitu kan dengan menjadikan Song Chu ini tuh sebagai ketua party untuk proses dari pemburuan kali ini. So, singkat cerita, kelompok ini pun masuk ke dalam dungeon dan seperti biasa Sung mengalami luka fisik lagi-lagi gitu kan akibat serangan dari monster yang cukup lemah banget. Nah, saat semua merasa kalau Sung ini tuh sangat lemah banget, tetapi Hee masih tetap mencoba untuk menyembuhkan Sung dengan kemampuan healingnya. Ya, di sini Sung berjanji gitu kan akan mentraktir Hee jika mereka itu keluar nantinya sebagai balasan atas pertolongannya. Oh ya, alasan Sung lebih sering terluka pada pertempuran adalah karena memang Sung ini tuh tidak memiliki weapon. Ya, dia benar-benar bertarung dengan menggunakan tangan kosong, dimana ia pikir uang untuk membeli senjata bisa ia gunakan untuk biaya perawatan ibunya. Waduh, gitu kan, anak sayang ibu nih. Singkat cerita, party kali ini pun bisa menyelesaikan dungeon tersebut dengan sangat cepat banget. Namun, karena mereka itu merasa kalau gate masih belum bisa ditutup kembali sebelum bos dari dungeon tersebut itu dikalahkan, mereka pun memutuskan untuk melakukan penelusuran di area yang lebih dalam. Namun karena persiapan untuk hal tersebut itu tidak maksimal, Song pun melakukan voting tuh untuk menentukan orang-orang yang ingin lanjut atau pulang nih. Dan saat votingnya itu berakhir dengan keadaan seri dari semua anggota, tinggal jawaban dari Sung lah yang menjadi penentu ataupun keputusan final apakah mereka bakalan lanjut atau tidak melakukan ya pencarian bos dungeon tersebut. Nah, Sung yang ingin tetap berburu gitu kan memilih untuk lanjut mengikuti pimpinan dari Song Chu itu sendiri. So, setelah beberapa menit berjalan lebih dalam, mereka akhirnya sampai pada sebuah pintu masuk yang dianggap sebagai ruangan
keselamatan dari bos dungeon tersebut. Dan sekali lagi Song menanyakan apakah ada yang ingin kembali atau tetap lanjut. Mereka pun akhirnya ya udah masuk aja lah gitu kan, memeriksa ruangan tersebut karena yakin kalau Song pasti bisa mengalahkan bos lantai tersebut kalau nanti mereka muncul. So singkat cerita, mereka telah mencari ke semua sisi dari ruangan tersebut dan tidak menemukan apapun. Tidak bisa menemukan sang bos dungeon dimanapun. Ya, yang mereka temukan hanyalah deretan patung-patung besar yang sudah terlihat sangat lama dan kuno banget. Dan ketika Song Chu melihat sebuah pentagraf, ia pun mulai membaca semua yang tertulis di sana. Nah, awalnya He merasa kalau ada pergerakan dari patung-patung tersebut, namun Sung mengatakan kalau itu hanyalah imajiner aja bagi si He itu sendiri. Dan saat pintu ruangan mulai tertutup, mereka pun mulai panik nih. Bahkan ada salah satu dari hunter yang mencoba untuk memaksa ingin keluar, malah terbelah menjadi dua akibat serangan dari patung penjaga yang ada di dekat pintu. Nah, menyadari hal tersebut gitu kan, semua orang mengira kalau patung-patung tersebut itu adalah penghuni asli dari ruangan tersebut. Bahkan ada seorang hunter lain yang mencoba untuk kabur dengan menggunakan kecepatannya, namun ia malah hangus terbakar oleh laser dari patung yang lebih besar lagi. Dan dalam keadaan panik gitu kan, Sung mencoba untuk menganalisa apa yang sebenarnya itu terjadi, kapan patungnya itu mulai beraksi dan kapan patungnya itu berhenti bergerak. So dari kesimpulan cepatnya si Sung gitu kan, ada batasan ketinggian tertentu dari mereka yang ada di sana sampai patung itu menyerang kembali. Dimana dengan spontan gitu kan, Sung meminta semua orang yang ada di sana untuk berlutut sembari menghormati para dewa yang merupakan patung-patung tersebut. Dan terjadilah meme viral di kalangan persepuan gitu kan pada adegan tersebut. Ini ikonik banget sih meme-nya gitu. So singkat cerita, mereka berhasil menyelesaikan puzzle pertama dari dungeon tersebut, namun itu nggak selesai gitu kan. Dimana gitu kan, untuk patung yang di tengah ataupun patung yang paling besar itu ya dia berhenti menembakkan lasernya. Namun suatu hal terjadi gitu kan, sesuatu yang baru itu terjadi, dimana patung-patung tersebut itu mulai berdiri dari singgasana mereka dan mencoba untuk mendekat ke para hunter. Dimana puzzle kedua pun terjadi di sini, dimana perintah untuk menyembah para dewa diartikan kalau para hunter harus memberikan pujian-pujian atas patung tersebut. Namun naasnya gitu kan, salah satu hunter yang berdoa malah diinjak oleh patung tersebut, dimana sepertinya pemujaan itu bukanlah pemujaan yang diinginkan oleh sang patung. Dan ini membuat Sung berpikir kalau ini bukanlah jawaban dari puzzle yang kedua, dimana saat Sung berkata kalau semua orang harus berlari ke arah patung yang membawa alat musik dan tidak bergerak, mungkin adalah jawaban dari puzzle keduanya. Dan mereka pun akhirnya melakukan, namun sayangnya satu patung hanya boleh dihuni oleh satu orang hunter aja, dan itu membuat Sung dan He berpisah. Ya, awalnya Sung mendekat ke arah patung yang dipikirnya adalah patung yang sedang membawa alat musik, tapi ternyata itu patungnya tuh salah, bukan patung yang bawa alat musik, tapi patung yang bergerak untuk mengincar para hunter. Dan itu membuat Sung diserang habis-habisan dan membuat salah satu kakinya itu putus. Tapi di sini Sung masih hidup gitu kan, masih punya nyawa. Nah, untuk sekarang keadaan aman, tapi masih ada satu puzzle lagi yang harus diselesaikan. Ya, yang terakhir adalah puzzle persembahan, dimana Pak Kim gitu kan mau kalau Song Chu itu yang menjadi korban karena telah membawa semua orang dalam masalah ini. Namun Sung tidak yakin kalau semua itu akan berjalan sesederhana itu, dimana Sung yakin kalau mereka semua itu harus berjalan ke arah altar yang ada di tengah ruangan, dimana setiap api yang ada di altar tersebut akan kembali lagi menyala, dimana hal itu juga akan membuka pintu keluar dari ruangan tersebut. Ya, benar aja, ketika mereka itu mulai satu persatu menuju ke altar tersebut, pintu dari ruangan tersebut itu kembali lagi terbuka. Ya, bagi mereka yang tergiur dengan pintu tersebut lantas langsung berlari ke sana dan mereka pun selamat. Namun Sung punya pendapat lain, menurutnya mereka tuh harus tetap di sana beristirahat sampai bantuan datang menjemput mereka. Namun sayangnya Pak Kim tergoda untuk keluar lebih dulu karena dia udah ketakutan banget gitu kan. Ya, meninggalkan Sung Hee dan juga Pak Sung gitu kan di sana, dan akhirnya Pak Kim pun berlari keluar dan selamat lah gitu kan. Nah, di sini Pak Song Chu gitu kan berkata kalau Hee itu harus membawa Sung itu keluar dan menyelamatkan dirinya. Namun ternyata gitu kan keadaan dari Hee itu benar-benar kena mental. Dia tidak bisa lagi berjalan dan tidak bisa lagi ya berpikir normal gitu. Nah, di sini Sung meminta Pak Song untuk membawa Hee keluar. Ya, Sung berniat untuk menjadi tumbal sendirian di sana untuk keselamatan semua orang. Ya, Pak Song Chu pun setuju gitu kan dan meninggalkan Sung di sana sendirian. Dan ya, di sini akhirnya Sung menjadi korban untuk sesembahan para patung-patung tersebut. Namun sebelum mati di dalam dungeon tersebut, Sung mendapatkan notifikasi mengenai dirinya, mengenai kesempatan untuk hidup kembali, dan ketika sadar ia sudah berada di salah satu fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit lah gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah cerita yang mungkin akan ada pada episode pertama dari animenya Solo Leveling ini sendiri.
Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.